Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmadi SPD, Guru PAI SDN Joglo 01 Kecamatan Kembangan, wilayah Jakarta Barat 2. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES 4 kelas PAI 9 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500160024. Pada hari ini, Kamis 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Joglo 01 untuk uji kinerja kelas 4 dengan tema tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Nggak ada. Alhamdulillah, nggak ada yang sakit. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran, biar supaya kita semangat dalam belajar, kita tepuk semangat dulu, oke? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena sudah semangat, harus semangat, paham? Ya, sebelum masuk kita berdoa, Bapak mau cek nih kesiapannya. Dari dasi, pada pakai dasi semua nggak? Pakai dasi, oke. Pakai dasinya, kaos kakinya juga dipakai, gespernya harus dipakai, oke? Oke. Mengawali pembelajaran hari ini, kita mulai membaca doa. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk pimpin baca doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas. Oke. Sebelum masuk belajar, Bapak mau cek kehadiran. Kira-kira ada yang nggak masuk atau enggak ya? Ya. Bapak mau cek, coba. Keanu, ada nggak Keanu? Hadir. Naya, ada nggak Naya? Hadir. Oke, hadir semuanya? Hadir semuanya. Mudah-mudahan minggu depan, pertemuan minggu depan, kita semuanya sehat semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita awali dengan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Dengan semangat kita menyanyikannya, oke? Bisa? Oke. Diharapkan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, diharapkan untuk duduk kembali. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita membiasakan membaca surat pendek. Surat pendek hari ini kita membaca surat Al-Kafirun. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Shadaqallahul. Alhamdulillah kita sudah membaca surat pendek. Mudah-mudahan kita yang membacanya mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan kelas. Yang pertama, kita harus selalu hadir tepat waktu. Kapanpun kita masuk ke sekolah, kita harus hadir tepat waktu. Yang kedua, izin terlebih dahulu ketika hendak ke kamar mandi. Kalau mau ke kamar mandi, angkat tangan. Pak, saya izin mau ke kamar mandi. Yang ketiga, fokus belajar tanpa makan dan minum. Oke? Yang keempat terakhir, fokus dalam belajar, hindari mengobrol. Jadi, harus fokus belajarnya, tidak ada yang mengobrol satu sama lain. Bisa? Ya, bisa. Oke, baik. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang apa tuh judulnya? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kira-kira siapa yang masih ingat minggu lalu pembahasannya tentang apa? Angkat tangan. Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, silakan Naya. Baik, toleransi beragama. Jadi minggu lalu kita belajar tentang toleransi beragama. Ya, apapun warna kulitnya, siapapun dia agamanya, kita tetap menghargai dan saling menghormati. Minggu ini kita akan belajar tentang yang ada di papan tulis ini, mengenal tanda-tanda usia balik melalui ilmu fikih. Tujuannya untuk apa kita belajar tentang usia balik dalam ilmu fikih? Tujuannya adalah ada 4. Yang pertama menyebutkan macam-macam usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Kita dapat menyebutkan nih, setelah belajar ini kita dapat menyebutkan. Yang kedua membuat paparan sederhana mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Oke. Yang ketiga menjelaskan kewajiban mandi junub bagi orang yang berhadas besar. Yang keempat menunjukkan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Di sini ada gambar. Gambar apa nih kira-kira? Gambar apa ini kira-kira? Gambar manusia, dia dari kecil tumbuh lagi balita, tumbuh lagi dewasa, remaja dan sampai tua, sampai lansia nih, lanjut usia. Berapa umur kalian? Berapa sekarang? 11? 10? Nah, rata-rata ada yang umur 10 tahun dan ada yang berumur 11 tahun. Tuh. Nah, biasanya bertumbuh. Kita dulu kelas 1 masih kecil. Betul nggak? Ya, bertumbuh lagi kelas 2, bertumbuh tuh makin besar. Kelas 3 sampai sekarang banyak nggak perubahannya? Banyak perubahannya. Yang disebut dengan usia balik. Ya. Apa itu usia balik? Balik secara bahasa. Nih, secara bahasa adalah sampai. Berarti sampai usia balik tuh. Kalau bahasanya artinya sampai. Kalau menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Ya, kedewasaan bagi seorang muslim ataupun muslimah. Paham? Oke, baik. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ada tanda-tandanya. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Tuh, arti fikih itu adalah mempelajari tentang hukum Islam. Makanya ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Itu dijelaskan di dalam ilmu fikih. Fikih membahas tentang tata cara aturan ibadah yang baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ada yang diwajibkan untuk kita dalam ilmu fikih apa aja? Ada yang sholat, ya, puasa di bulan Ramadan,
zakat itu berbicara tentang ilmu fikih. Atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Tuh, fikih juga menjelaskan tentang hubungan antara sesama manusia. Ini perhatikan ada gambar. Tuh. Ya, ini singkat ini adalah cerita anak yang dia berbicara kepada kakaknya, dia sedang mimpi basah. Tuh, ternyata mimpi basah. Bangun tidur, dia basah celananya. Ketika dibangunkan tidur sama kakaknya, ternyata subuh-subuh basah celananya. Dibilang sama kakaknya, "Kak, celana aku basah." Nah, kakaknya langsung paham. Ternyata sudah mimpi basah. Namanya mimpi basah kalau laki-laki, bukan ngompol ya. Ya, bukan ngompol. Oke, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ada 3. Nih, ada 3 nih. Yang pertama, mimpi basah atau keluar air mani. Itu untuk laki-laki. Mimpi basah, ya. Mimpi basah bukan mimpi basah, mimpi ketika lagi tidur terus dibasahin, diguyur, bukan. Ya, mimpi basah itu keluar air mani tanpa kita sadari. Tuh. Yang kedua, ada haid bagi perempuan. Kalau perempuan haid namanya, bukan mimpi basah tapi haid. Ya, keluarnya darah kotor. Tuh. Oke. Yang ketiga, ada berusia 15 tahun. Jadi ini untuk laki-laki mimpi basah, yang perempuan haid itu untuk perempuan. Yang ketiga untuk laki-laki dan perempuan berumur 15 tahun. Ayo disimak. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Jadi kalau kita mimpi basah, kita sedang haid, itu disebut berhadas besar. Kalau berhadas kecil itu kita pipis. Itu namanya berhadas kecil. Kecil kalau pipis. Tapi kalau kita mimpi basah dan juga haid, itu namanya sedang berhadas besar. Hadas adalah keadaan pada diri seseorang yang dianggap bernajis. Tuh. Sehingga menyebabkan seseorang tidak dibenarkan untuk sholat. Hadas terbagi menjadi 2. Ada hadas kecil, seperti buang air. Hadas besar seperti mimpi basah, haid, nifas, dan lain sebagainya. Tuh. Contoh kecilnya, hadas kecil itu buang air kecil atau pipis, yang kita kenal pipis ya, atau buang air kecil. Kalau hadas besar itu ada mimpi basah, ada haid. Paham? Oke. Ada kewajiban mandi wajib atau mandi besar. Tuh, kewajiban mandi besar. Mimpi basah dan haid termasuk keadaan ke dalam hadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar, maka harus wajib mandi terlebih dahulu. Kalau kita belum mandi, berarti kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa apa? Tidak. Dosa. Kalau kita sedang berhadas, terus kita menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan seperti sholat, puasa, itu dosa. Itu makanya kalau perempuan di bulan Ramadan, Pak Guru, tinggal 5 menit lagi buka puasa. Terus saya lanjutin apa saya selesahin puasanya? Mendingan lebih baik selesahin puasanya, kita minum. Tuh. Kalau tiba-tiba kita haid yang perempuan. Ya. Kalau laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki setelah tidur mimpi basah langsung mandi junub. Langsung mandi hadas. Paham? Lalu puasanya batal nggak Pak? Langsung mandi junub, kita mandi, puasanya tetap jalankan. Ngerti? Oke. Oke, di sini ada tata cara mandi junub. Kita simak videonya. Solih dan solihah, berikut adalah tata cara mandi junub. Yang pertama, mencuci kedua tangan memakai sabun.
membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri dengan sabun. Yang keempat adalah berwudu dengan sempurna. Yang kelima, menuangkan air 3 kali dan membuat kulit kepala sambil membaca niat mandi junub. Adapun niat mandi junub adalah nawaitu musla lewatmil hadatil akbari fardolillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena junub, fardol karena Allah Ta'ala. Adapun tata cara mandi wajib yang terakhir adalah membasuh kedua kaki dengan memilah dari kakinya sampai bersih. Baik, itu adalah tata cara mandi junub atau mandi hadas besar, ya. Yang pertama, kita disuruh untuk membasuh kedua tangan memakai sabun sebanyak 3 kali. Kita sabunin tangan kita 3 kali. Setelah itu yang kedua, membasuh kemaluan dengan tangan kiri, ya. Membasuh dengan tangan kiri. Tuh. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri dengan sabun. Setelah kita membersihkan pakai tangan kiri, kita bersihkan pakai sabun. Nggak boleh lupa, ya. Yang keempat, berwudu sempurna. Setelah itu sudah dibersihkan pakai sabun, lalu kita berwudu dengan sempurna dari tangan. Habis itu tangan kita cuci, setelah itu kumur-kumur sampai dengan kaki sampai selesai. Yang kelima, menuangkan air 3 kali dan menyela-nyela kulit kepala sambil membaca niat mandi junub, ya. Tuh, pakai air. Usahakan airnya tetap mengalir. Paham? Adapun yang tidak mengalir ketika air bisa nggak dipakai air yang nggak ngalir? Ada ketentuannya. Di dalam ilmu fikih ada ketentuannya, bukan kalau kita nggak mau pakai air yang mengalir di rumah kita bisa pakai yang ditentukan oleh ilmu fikih. Apa? Ukurannya 60 kali 60 atau 2 kulah, ya. 60 ke lebarnya, 60 ke bawahnya. 2 kulah, itu namanya 2 kulah. Itu di dalam ilmu fikih diajarkan boleh kalau begitu, ya. Kalau misalnya usahakan kita mandi dengan air yang mengalir sambil membaca niat mandi junub. Apa tadi? Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari wardo lillahi ta'ala. Ulang lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardo lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat mandi junub atau mandi wajib. Yang keenam, menyiramkan air ke seluruh badan. Kita siram tuh, ya. Pokoknya yang untuk perempuan, karena perempuan mohon maaf rambutnya panjang, rata-rata rambutnya panjang, jadi harus disela-selai dulu sampai kulit kepalanya kena, ya. Kalau enggak, kurang sah, kurang tepat mandi junubnya. Harus sampai basah semua. Terus yang keenam, menyiram air sampai badan. Yang ketujuhnya, membasuh kaki. Kita basuh kaki kita, ya. Setelah itu membasuh kaki. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Ada larangannya. Ada yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang berhadas besar. Ketika kita sedang haid, ketika kita setelah mimpi basah, kita nggak boleh melakukan apa. Tapi untuk laki-laki, ketika setelah mimpi basah, dia bangun, terus dia menyadari, langsung melakukan mandi junub. Kalau perempuan ada batas waktunya, betul nggak? Ya,
haid itu ada batas waktunya. Paling lama berapa minggu tuh? Siapa yang sudah haid? Angkat tangan. Yang sudah haid? Berapa minggu kira-kira? 7 hari. 7 hari berarti seminggu. Paling lama seminggu. Kalau ada juga yang 2 minggu ada. Yang paling lama tuh 14 hari. Ya. Kalau lebih daripada itu, lebih dari 14 hari, kamu pergi ke dokter. Untuk apa? Untuk menanyakan apakah saya sehat atau tidak. Itu yang perempuan. Paham? Kalau perempuan ada batas waktunya kapan dia harus mandi junub. Ketika semuanya sudah beres, sudah selesai, baru perempuan boleh mandi junub. Ini larangannya. Larangannya. Yang pertama, tidak boleh sholat. Ya, tidak boleh sholat. Yang kedua, sujud tilawah nggak boleh. Yang ketiga, sujud syukur nggak boleh juga, karena sujud tilawah, sujud syukur dalam bentuk beribadah atau sholat juga tuh. Ya, tiba-tiba dia mau setelah berhasil dia berprestasi, setelah dia berhasil lomba, dia menang, dia sujud syukur. Nggak boleh tuh kalau kita dalam keadaan haid. Ngerti? Oke. Yang keempat, membaca Al-Quran. Nggak boleh. Bahkan itu membaca Al-Quran, bahkan menyentuh, memegang, itu tidak boleh ketika kita sedang berhadas besar. Ya, menyentuh, memegang tidak boleh. Apalagi membacanya. Yang kelima, tawaf mengelilingi Ka'bah, itu nggak boleh. Haid, ya. Yang ketujuh, berdiam diri di masjid, nggak boleh. Nggak boleh berdiam diri di masjid. Makanya kalau kita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ya, ngerti? Ya, oke, baik. Oke, setelah ini kita akan melakukan diskusi. Ya, baris ini kelompok 1, baris ini kelompok 2, dan baris ini kelompok 3. Kita akan berdiskusi tentang yang tadi kita pelajari. Untuk kelompok 1, judulnya adalah tanda-tanda usia balik anak laki-laki menurut ilmu fikih. Apa judulnya? Tanda-tanda usia balik anak laki-laki menurut ilmu fikih. Kelompok 2, Bapak kasih judul tanda-tanda usia balik anak perempuan menurut ilmu fikih. Apa? Yang kedua, tanda-tanda usia balik anak perempuan menurut ilmu fikih. Yang ketiga, ya tadi ada laki-laki, ada perempuan. Kalau yang ketiga khusus dari laki-laki dan perempuannya. Tadi kira-kira tanda-tandanya apa? Paham? Oke. Kalau begitu, Bapak ini kita membuat poster, ya. Nanti setelah membuat poster, setelah Bapak kasih kertasnya, terus dibuatkan poster, setelah itu digambar, diwarnai, nanti setelah itu kita berdiskusi. Maju setiap kelompok satu persatu ke depan, menjelaskan apa yang sudah digambarkan, apa yang sudah diwarnai. Paham? Oke. Bapak bagikan. Oke, sudah semuanya? Sudah, oke. Bapak minta satu persatu kelompok maju ke depan. Kelompok 1 dulu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan poster yang kami buat dengan menjelaskan anak laki-laki yang terbangun setelah mimpi basah. Oke. Terima kasih. Makasih. Oke, kita beri tepuk tangan semuanya. Nih, hasilnya. Oke. Kelompok 1 membuat poster tentang anak laki-laki yang terbangun ketika dia mimpi basah. Oke, sekarang maju kelompok 2. Silakan. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan
poster yang kami buat dan kami akan menjelaskan anak perempuan yang sedang mengalami haid. Kelompok 2 menjelaskan tentang anak perempuan yang sedang haid. Sekarang maju lagi kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan poster yang kami buat menjelaskan tentang anak laki-laki dan perempuan yang berusia 15 tahun yang sudah balik. Poster kelompok 3 menjelaskan anak laki-laki dan perempuan sudah berumur 15 tahun. Sekarang masing-masing kita isi. Ada 5 soal. Hanya 5 soal. Oke. Oke, waktunya habis. Sudah 15 menit. Kita kumpulkan. Bapak akan lihat pekerjaan kamu. Apakah semuanya benar atau tidak. Oke, Bapak kumpulkan. Oke, sebelum kita nanti menyimpulkan pembelajaran kali ini, kita ice breaking dulu sebelum menyimpulkannya. Oke, kita berdiri semuanya. Oke, ikutin. Ikutin. Oke, boleh duduk kembali. Ini adalah kesimpulan yang tadi kita sudah pelajari. Pengertian balik, ya. Pengertian balik yang pertama, balik secara bahasa berarti sampai. Balik secara istilah, kedewasaan bagi seorang muslim. Terus tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Ada mimpi basah untuk anak laki-laki, haid berusia 15 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki, haid untuk anak perempuan. Hadas dan macam-macam hadas. Hadas besar dan juga hadas kecil, ya. Tata cara mandi wajib tuh. Ada yang pertama cuci tangan 3 kali, cuci kemaluan, cuci tangan kiri, wudu, siram air ke rambut, niat, cuci kaki dan mandi seluruh tubuh. Yang keempat, larangan bagi yang berhadas, sholat, sujud syukur, sujud tilawah, tawaf, baca dan pegang Al-Quran, itikaf atau berdiam diri di masjid. Ya, ini adalah kesimpulan yang tadi kita pelajari. Baik, ini yang tadi kita pelajari. Oke, baik. Setelah kita merangkai pembelajaran pada hari ini, Bapak mau minta kesannya hari ini, ya, dari anak laki-laki. Siapa yang mau maju ke depan untuk memberikan kesan? Laki-laki dan perempuan, 1 orang laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya, laki-laki, Oji maju ke depan. Silakan. Ayo, apa kesan kamu hari ini setelah belajar tentang usia balik? Kesan saya hari ini setelah belajar tentang usia balik, saya menjadi lebih tahu tentang apa itu usia balik dan tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih. Oke, baik. Sudah? Sudah. Terima kasih. Bapak tunjuk. Naya, silakan. Saya jadi lebih tahu mengenal usia balik. Jadi lebih tahu mengenal usia balik. Ada lagi? Sudah cukup. Oke, tepuk tangan ya. Sudah pada paham tentang usia balik. Mudah-mudahan ketika kita belajar usia balik, mudah-mudahan kita mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Oke, menurut ilmu sains. Oke, ada pertanyaan pada hari ini? Tidak ada. Semuanya paham? Alhamdulillah kalau semuanya paham. Akhir pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.